Surat Al-Baqarah ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu, maka seandainya mau beriman mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bimislima, terhadap semisal apa-apa amantum yang beriman kalian, bihi terhadap ma, faqadih tadawu, maka sungguh memperoleh petunjuk mereka. Di ayat sebelumnya itu kan orang-orang beriman itu disuruh memproklamirkan diri bahwa mereka itu beriman pada Allah, beriman pada apapun yang diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, juga beriman pada apa yang diberikan pada Musa, Isa, para nabi dan seterusnya itu. Lah kok orang-orang Yahudi dan Nasrani juga beriman gitu loh. Seperti keimanan pengikutnya Nabi Muhammad, maka mereka sudah mendapat petunjuk. Gitu. Jadi umatnya Nabi Muhammad kan disuruh memproklamirkan diri seperti di ayat 136. Itu kan sebelumnya. Nah, terus kok seandainya orang Yahudi, orang Nasrani juga beriman seperti apa yang kalian imani, maka mereka memperoleh petunjuk. Itu. Kemudian wa in tawallau, dan seandainya berpaling mereka. Seandainya berpaling mereka. Berpaling dari keimanan, tidak mau beriman seperti keimanan kalian. Fa inama, maka sejatinya hum, mereka iku fisikokin, di dalam perselisihan. Ya memang beda dengan kalian kan gitu. Seandainya mereka berpaling dari apa yang kalian imani, yes memang mereka memang beda dengan kalian. Jadi fa inama hum fisikokin, sejatinya mereka ada di dalam perselisihan, beda dengan kalian. Ya memang agamanya beda kan gitu. Ya. Dan kalian harus hati-hati. Kalian harus hati-hati dengan mereka. Harus waspada dengan mereka. Fasayakfi kahumullah, fasayakfi kahum, maka akan mencukupi kepada engkau Muhammad hum, pada mereka sapa Allahu Allah. Artinya apa? Wahai Muhammad, kamu ndak usah khawatir dengan menyelisihinya mereka terhadap kamu. Karena kamu dicukupi oleh Allah dari segala bentuk ancaman mereka. Ya. Fasayakfi kahumullah. Kamu ndak usah takut, ndak usah khawatir, karena Allah yang mencukupi kamu, menjaga kamu dari segala bentuk bahaya yang akan mereka timbulkan. Nah, dengan cara ya kita ya siap-siap itu loh. Ya, kita siap-siap. Jadi mereka memang beda dengan kalian dan mereka akan usaha bagaimana caranya untuk menyesatkan kalian,
mencelakakan kalian kan gitu. Tuh. Tapi Allah mengatakan fasayakfikahumullah. Ya, Allah akan mencukupi kamu dari segala bentuk bahaya yang mereka timbulkan. Wahwa dan dia Allah iku as-sami, maha mendengar terhadap apapun yang mereka katakan, mereka bisik-bisikkan, mereka rencanakan, mereka mau berbuat apa pada kalian, itu Allah dengar. Al-alim lagi maha mengetahui terhadap keadaan perbuatan mereka. Dan ini fasayakfikahumullah ini Allah sudah membuktikannya. Ya, Allah sudah membuktikannya. Yaitu Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad mengalahkan orang-orang Yahudi pada saat perang Khaybar. Pada saat perang Khaybar. Yang mana dalam perang Khaybar itu orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu banyak yang dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi Bani Nadir banyak yang melarikan diri atau minggat ke negeri Syam waktu itu. Terus di era Umar bin Khattab ya diusir lagi dari negeri Syam oleh Umar bin Khattab. Jadi Allah membuktikan itu fasayakfikahumullah. Ada juga di antara mereka orang-orang Yahudi itu yang harus membayar jizyah. Membayar jizyah itu semacam pajak jiwa. Ya. Semacam pajak jiwa. Jadi orang yang mereka tidak mau masuk Islam, kemudian ya tidak mau dibunuh, ya. Akhirnya kesepakatannya ya bayar jizyah. Jadi dibayar ya setiap tahun sesuai dengan perjanjiannya, berapanya itu sesuai dengan perjanjiannya. Jadi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim itu sudah terbukti. Intinya sudah terbukti. Bisa dipahami nggih? Kita lanjutkan. Sibghatallah. Sibghatallah itu artinya agamanya Allah. Ya, agamanya Allah. Jadi sibghah itu kalau makna aslinya itu wenter. Makna aslinya itu wenter. Anak sekarang tahu wenter apa enggak? Wenter warna pakaian itu loh. Sibghatallah. Ya. Sibghah itu artinya wenter atau warna pakaian. Kalau masa kecil kita dulu itu ya kenal lah, wenter itu kenal. Jadi pakaian yang kusam,
diwenter, artinya diwarna ulang kan gitu. Lah, sibghatallah di ayat ini artinya adalah agamanya Allah. Artinya ittabi'u dinallah. Itu kalian supaya mengikuti agamanya Allah. Jadi sibghatallah bermakna ittabi'u sibghatallah ai dinallah. Kalian supaya mengikuti agamanya Allah. Waman dan siapakah ahsanu yang lebih baik minallah daripada Allah, apanya sibghatan agamanya? Jawabnya ya tidak ada. Ayo, siapa yang lebih baik agamanya daripada Allah? Jawabnya ya tidak ada. Ya, jawabnya tidak ada. Jadi sibghah itu warnanya atau agamanya Allah. Tidak ada, ya paling baik agama itu ya agamanya Allah. Maka silahkan diikuti agama Allah tersebut. Wa nahnu dan utawi kami lahu kepada Allah iku abidun, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menyembah. Dan kami kepada Allah adalah orang-orang yang menyembah. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Oke. Kita lanjutkan ayat 139. Ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang-orang Islam, nahnu ahlul kitabil awal wa qiblatuna aqdam walam takun al anbiya minal arab walau kana Muhammad nabiyan lakana minna. Orang Yahudi itu berkata kepada orang-orang Islam bahwa kami, orang-orang Yahudi, ini adalah ahli kitab yang awal. Ya, ahli kitab yang awal. Kalau Muhammad itu diberi kitab, Musa juga diberi kitab. Gitu loh. Dan Musa lebih dulu diberi kitab daripada Muhammad. Itu omongannya orang Yahudi loh ya. Ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar dikasih kitab, kalian ngaku dikasih kitab Al-Quran. Kami ini juga dikasih kitab. Gitu. Kalau Muhammad dikasih kitab, kami, Nabi Musa itu juga dikasih kitab. Bahkan Nabi Musa itu lebih dulu dikasih kitabnya daripada Muhammad. Itu. Jadi kami ini saudara tua. Kalian itu saudara muda. Harusnya kalian takdim ke kami, menghormati kami. Gitu loh. Modelnya seperti itu. Yang kedua, kiblat kami itu lebih dahulu daripada kiblat kalian. Muhammad itu kan mengajarkan kalian kalau ibadah menghadap ke Ka'bah. Lah Nabi Musa dulu mengajarkan kami itu kalau ibadah menyembah ke Baitul Maqdis. Lah Baitul Maqdis itu lebih tua daripada Ka'bah. Itu klaim dari orang Yahudi. Ya, itu klaimnya dari orang Yahudi seperti itu.
bisa dipahami nggih? Klaim tentang kalau Nabi Musa dikasih kitab lebih dulu daripada Nabi Muhammad, itu memang benar. Itu memang benar. Tapi kalau klaim bahwa kiblatnya orang Yahudi lebih dulu daripada kiblatnya umat Islam, itu yang salah. Kenapa? Karena Baitullah atau Ka'bah itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis itu yang membangun pertama adalah Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Lebih dulu mana mbahnya sama cucunya? Lebih dulu mbahnya. Berarti klaimnya ngawur itu. Terus yang ketiga, orang Yahudi juga mengatakan kalau enggak ada nabi dari bangsa Arab itu enggak ada. Omong kosong nabi kok dari Arab, enggak ada. Bohong itu. Ya. Jadi Muhammad itu bukan seorang nabi. Kami tidak percaya kalau Muhammad adalah seorang nabi. Kenapa? Karena dia orang Arab. Seandainya Muhammad itu adalah seorang nabi, niscaya seharusnya dia itu dari golongan kami, dari golongan Yahudi atau golongan Bani Israel. Dia bukan keturunan Israel kok. Masa ngaku jadi nabi? Bohong itu. Lah, gara-gara tiga omongan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dalam ayat 39 ini. Yang bunyinya kul, katakan wahai Muhammad. Ya, supaya menjawab omongannya orang-orang Yahudi itu. Kamu jawab itu Muhammad. Atuhat junana, apakah membantah kalian pada kami? Filah di dalam urusannya Allah. Sedangkan wahwa dan utawi Allah iku Rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Walana, dan iku bagi kami akmaluna, pengamalan kami. Walakum, dan iku bagi kalian akmalukum, utawi pengamalan kalian. Kenapa kok kalian harus mengajak debat kami? Kenapa kok kalian itu loh harus mengajak debat kami di dalam urusan Allah? Ngapain Allah dijadikan bahan sengketa itu? Ya, ngapain Allah kita jadikan bahan sengketa? Kalian ngajak debat kami itu untuk apa? Wong Allah itu ya Tuhan kami, ya Tuhan kalian. Bener enggak? Ya kan? Allah itu Tuhan kami, ya Tuhan kalian. Terus kalau kami beramal, ya pahalanya ya buat kami. Kalau kalian beramal baik, pahalanya juga untuk kalian kan? Ya kan? Ya sudah, enggak usah banyak debat. Tinggal diamalkan aja agamanya itu. Ya. Ya, kalau kami beramal, kami ya mempertanggungjawabkan amalan kami. Kalau baik ya dapat pahala, kalau jelek kami ya akan dihukum. Kalian juga sama. Kalian beramal kalau baik ya kalian dapat pahala, kalau jelek ya kalian dihukum. Ya. Wes gitu saja. Ya. Enggak usah banyak
ngomong kesana kemari, saling klaim, ya kan? Nabi harus Bani Israel, kiblat yang paling tua itu Baitul Maqdis. Enggak usah seperti itu. Ya. Wa nahnu dan utawi kami lahu kepada Allah iku mukhlisun, orang-orang yang memurnikan. Kami ini ya hidup sekali di dunia itu hanya ingin memurnikan ibadah kepada Allah. Itu saja. Ya, mukhlisun artinya memurnikan agama, memurnikan amalan. Ya. Itu perkara kalian tidak seneng, perkara kalian tidak cocok, ya itu urusan kalian. Itu. Kenapa kok kalian mendebat kami, terus ngeklaim ini itu, tidak perlu. Tuh. Am takuluna apakah berkata kalian? Ina Ibrahim sesungguhnya Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail wa Ishak dan Nabi Ishak wa Yakub dan Nabi Yakub wal asbat dan golongan para nabi. Asbat di sini adalah golongan para nabi dari keturunannya Nabi Yakub. Ya, golongan para nabi dari keturunannya Nabi Yakub atau nabi-nabi Bani Israel. Iku kanu ada mereka, iku hudan beragama Yahudi, au Nasoro ataukah Nasrani. Apa kalian punya pendapat bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan nabi-nabi keturunan dari Yakub itu orang Yahudi atau Nasrani? Kok sampai kalian berani mendebat kami itu? Kok jelas-jelas kalian itu loh ngawur. Kok berani-beraninya mendebat kami itu? Apa kalian punya anggapan kalau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan nabi-nabi dari keturunan Yakub adalah Yahudi atau Nasrani? Kul katakan wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad disuruh menjelaskan pada mereka. Antum apakah kalian iku a'lamu lebih pinter, lebih ngerti? Am ataukah Allahu Allah yang lebih ngerti? Itu. Kok iso-isoe kowe muni Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sak turunane iki agamane Yahudi utawa Nasrani? Kok iso muni ngono iki lho piye? Apa kalian lebih pinter daripada Allah? Jawabnya ya enggak, gitu loh. Kalian tidak lebih pinter, enggak lebih mengetahui daripada Allah. Allah itu maha tahu segalanya kok. Lah kalian menganggap Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya beragama Yahudi, beragama Nasrani, itu kan dugaan kalian saja. Gitu loh, dugaan kalian saja. Yang mana dugaan kalian itu salah total. Lah kalau Allah, ya, kalau Allah itu pasti benarnya. Kalau Allah pasti benarnya, memang Allah yang menciptakan, yang menyaksikan, yang segala-galanya kok. Wong Allah saja bilang kalau Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu Islam kok. Kalian malah bilang Yahudi, Nasrani. Apa kalian itu menganggap diri kalian lebih pintar daripada Allah? Itu. Waman dan siapakah? Ayo, waman dan siapakah?
atlamu yang lebih dolim, ya, yang lebih dolim, miman daripada orang, katama yang menyimpan, menyembunyikan, sopo man menyimpan sahadatan pada penyaksian, indahu di sisi man minallah dari Allah. Jawabnya tidak ada yang lebih dolim daripada dia. Sekarang siapa yang lebih dolim, yang lebih nganiaya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya tidak ada. Artinya apa? Di kitab Taurat, di kitab Injil itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu agamanya bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Lah kok kalian bisa-bisanya ngomong itu loh, kalau Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, Ismail juga Yahudi, Nasrani, itu penyaksian dari mana itu? Dari mana? Logikanya begini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu lahirnya lebih dulu daripada Nabi Musa. Itu lahirnya lebih dulu daripada Nabi Musa. Bahkan Nabi Yakub itu sudah meninggal lebih dulu sebelum Nabi Musa lahir. Umpama kalian mengklaim bahwa Yahudi itu yang membawa adalah Nabi Musa. Faktanya seperti itu. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu sudah meninggal sebelum Nabi Musa lahir. Lah kok iso-isoi lho. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub mbok anggap Yahudi. Apalagi dengan Nabi Isa, wah jaraknya jauh, ribuan tahun. Ya, Nasrani kan menurut kalian yang membawa kan Nabi Isa. Ya kan? Nabi Isa atau Yesus. Lah, Yesus belum lahir itu. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu sudah meninggal. Nah, mustahil Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beragama Nasrani. Enggak masuk akal belas itu. Jadi klaim kalian adalah klaim yang paling dolim. Ya, paling dolim, paling salah, paling keliru. Ya. Wama dan tidak ada Allahu Allah iku bighafilin dat yang lalai. Ama dari apa-apa tak malun yang mengerjakan kalian. Nah, Allah tidak lalai terhadap apapun yang kalian kerjakan. Gitu, memang ya kelakuannya orang Yahudi, kelakuannya orang Nasrani memang suka memutarbalikkan fakta. Ya, suka memutarbalikkan fakta. Ya. Allah pun di dalam Al-Qur'an juga membersihkan nama baik Nabi Ibrahim dari klaim orang Yahudi dan orang Nasrani. Ayatnya dijelaskan maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasronian. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, juga bukan Nasrani. Tuh. Ya biasa memang orang itu kalau punya nama besar itu sering diklaim, dicatut namanya.
untuk promosi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Itu biasa terjadi seperti itu. Satu ayat lagi untuk juz 1 ya. Tilka utawi demikian itu umatun umat ya. Qad khalat yang sungguh telah lewat atau berlalu sopo umat. Jadi kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan para nabi-nabi terdahulu, ya mereka itulah umat yang sudah berlalu. Ya, umat yang sudah berlalu. Wes mereka ya sudah meninggal semua. Meninggal dengan catatan tinta emas di dalam perjalanan hidup mereka. Ya. Mereka hidup menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi orang yang solih, ya. Laha iku bagi umat ma utawi apa-apa kasabat yang mengerjakan sopo umat. Lah mereka ya memperoleh buah dari apa yang telah mereka amalkan di dunia. Ya. Karena memang sudah meninggal itu kan. Karena memang sudah meninggal. Jadi mereka sudah mendapatkan hasil buah dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Lah sekarang walakum dan iku bagi kalian ma apa-apa kasabetum yang mengerjakan kalian. Lah untuk kalian silahkan dipikir itu. Lah kalian juga akan mendapatkan hasil dari apa yang kalian perbuat. Silahkan kehidupan kalian mau diisi dengan apa. Kalau amalan baik ya manfaat untuk kalian. Kalau amalan buruk ya akan merugikan pada kalian. Ya, wes, ya, pikiran awakmu, ngono lho. Silahkan dipikir dirimu sendiri itu. Ya. Walatus aluna dan tidak dimintai pertanggungjawaban kalian ama dari apa-apa kanu yang ada mereka ummatun qad khalat ya'malun beramal mereka. Kalian loh tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka amalkan. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian lakukan. Walaupun secara nasab mungkin kalian keturunan mereka, gitu loh. Ya. Jadi sebagaimana kalian tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan, mereka juga tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian lakukan. Wes pikiran ngono kuwi. Ya. Wes pikiran. Jangan bawa kenangan-kenangan masa lalu yang mana kenangan itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan kalian. Tidak ada kaitan. Ya, nyatut-nyatut jenenge Nabi Ibrahim, ya, nyatut-nyatut namanya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Tapi amalan kalian jelek, wah ya tidak ada gunanya seperti itu.